Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama kami Imam Malik, salah satu peserta PPG dari IAIN Ponorogo. Saat ini akan melakukan praktek pembelajaran yang bertepatan tanggal 11 Mei 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Tidak ada. Bu. Oke, kita lanjut materi kita terkait dengan membiasakan makan minum yang halal dan menghindari yang ada hadis yang mengatakan al halalu bayyinun al haramu bayyinun. Terus ada bayangan rumah sudah perkara yang haram itu sudah jelas, makanan yang haram itu sudah jelas, minuman juga sudah jelas. Begitu juga yang halal itu sudah jelas. Ada Al-Quran, hadis. Nah, ini sampel contoh yang berkaitan dengan makanan halal. Ini juga sampel makanan yang halal, walaupun itu gambar. Ini juga buah-buahan. Jadi asalkan ketika kita itu mau makan itu harus dengan cara yang baik, makanan maupun juga minuman yang mau konsumsi juga harus yang halal. Nah ini terkait dengan bagian dari makanan yang kita minum. Semua makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi kalau di maksudnya dari makanan adalah segala hal yang dapat dikonsumsi manusia yang merupakan sumber energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kalau kita itu mau makan yang sifatnya apa yang dimakan itu sifatnya itu halal, dalam keadaan halal, baik, insya Allah ketika kita itu beraktivitas mudah. Hanya didukung dengan adanya ayat Al-Quran
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis Mungkin. ya, ini perintah. Perintah, nah, terutama untuk kita. Di sini sudah dijelaskan yang menghana dieling-eling menungso. Dieling-eling menungso. Ya semua makhluk, semua manusia kita mereka kalau selain kita yang tidak mengimani mau apa? Akan makan yang tidak halal. Kita diperintah Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita itu terkena usukan setan. Soalnya kunci mulut dia itu. Kunci saya itu. Jadi itu yang bicara menyatakan usukannya setan. Ya, jangan sampai terkena usukannya dari setan. Baik sekalian manusia makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata dan ngantuk. Kemudian ini saat makanan maupun juga minuman yang halal. Jadi kaitannya dengan yang halal. Halal cara mendapatkannya. Kalau kita itu bekerja yang baik, kita bekerja di pabrik, supaya apa? Rezeki yang kita peroleh bisa halal. Yang berikutnya halal karena proses atau cara pengolahannya. Ini prosesnya baik yang dimakan itu halal maupun tidak. Kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan kaidah ajaran agama, ini proses. Makanya kita proses itu kita harus belajar dengan seperti kita punya cita-cita, tapi di dalam proses belajarnya itu tidak. Jangan kemudian menjadi punya ngaji ya malas. Apalagi baca kitabnya, apalagi makan, apalagi ibadah. Nah, apalagi ngomong. Nah, ini proses. Makanya kalau proses pengolahan makanan atau minuman dengan baik, dengan aturan-aturan yang ada, akan halal. Kemudian halal karena wujudnya itu. Basi, tidak halal. Ini yang kaitannya dengan yang toyib. Baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin. Makanya kita harus lebih mungkin mempelajari. Kalau sampai diajari pak, itu kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh, jika memakan yang formalin itu dari apa?
Terus kemudian ini contoh mengandung warna untuk tekstil coba. Kalau dulu saya pernah blender rumah pakaian anak saya itu tidak air. Nah, ketika kita makan kita harus dibinis dulu. Dibinis itu bagaimana? Prosesnya terus kemudian jenis makanan yang halal nih. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ketentuan dalam Al-Quran maupun juga dalam hadis. Jadi Suriman al-umul maitatu wa jamu wa lahmul khinzir. Anjing di Quran tidak ada. Jangan pikiran terus kemudian kalau tidak ada berarti halal, tidak. Nah ini diharamkan oleh Allah dan Rasul. Nah, tapi begitu tidak. Halan. Jelas. Ternyata tidak ada, tapi ijma ulama tidak memperbolehkan. Saya tidak mau menyebutkan mana yang memperbolehkan. Saya tapi kalau ini belum. Terus kemudian semua makanan yang baik, tidak najis dan tidak najis. Semua makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau karena kalau kita mau makan, mau minum, kita harus tahu ukurannya. Belum makan sama sekali terus kemudian minum, apalagi yang minum itu mengandung zat, karena pokoknya minuman mengandung zat yang berbahaya, obat berbahaya. Kadang-kadang dulu ya ada sendiri apa itu bagus satu bulannya ada bulannya kecil, nah, seperti terong gitu. Kenapa? Mudarat bulannya. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut, karena jenis binatang yang hidup di air. Air yang dalam semua jenis makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian jenis minuman, ini makanan sekarang yang minuman. Drink. Semua jenis minuman yang tidak mendatangkan mudarat baik jasmani maupun rohani. Minum kemudian berbahaya. Terus kemudian semua minuman yang tidak memabukkan, walau sebelumnya pernah memabukkan. Asalnya kalau mabuk tapi
50. Terus kemudian semua jenis minuman yang tidak mengandung najis. Nah ini, dan sebelum minum, tahu kita minum itu ada kotoran cecak. Itu langsung diminum apa? Dibuat. Lihat hasilnya kotoran kalau kotorannya itu kalau coel terus itu lagi jika kita minum sebelum minum terus kemudian ada apa itu ada anak enggak terjun di gelas yang ada airnya. Mana memang nggak bisa dibuat atau mungkin di kopi atau di teh. Lawat, ada lawatnya. Beleke baik, beleke, ya. Kemudian diambil. Masalahnya salah satu dari sayapnya itu ada obatnya. Salah satunya itu ada penyakitnya gitu. Makanya kita disuruh untuk ya seperti itu. Gambarannya seperti semua jenis minuman yang dilakukan dengan cara yang halal. Nah, artinya ya yang manfaat dari makanan terjaga terjaga kesehatannya jelas kok. Jika kita itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan seperti saat ini aja lah. Ini seolah sudah tumbuh. Ini ada dan sekarang seperti Ramadan, ya. Itu Ramadan membuka itu lemes, ngaji malas, dari Al-Quran tidak malas, apa saja malas, tapi kita sudah berbuka, agar full. Kenapa? Sehat kembali. Kemudian mendapat ridho Allah. Dan kalau kita itu mau makan, mau juga minum yang halal, kita ridho dari Allah. Kita mendapatkan ridho dari Allah. Apapun amal yang mau kita perbuat, insya Allah kita akan sehat walafiat. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Ini terkait dengan prosesnya tadi. Proses sebelum memakan maupun juga sebelum proses menghus caranya itu air insyaallah itu membawa keberkahan, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Coba kalau kita itu makannya dari makanan yang kita ambil dari orang lain, pasti kita setelah makan atau mungkin dalam ketika makan itu dia itu perasaannya salah atau mungkin jadi kamu sama juga komennya. Jadi kalau yang kita makan itu terkait dengan yang halal, itu bisa Allah.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah. Kalau kita itu mau makan halalan dan sekaligus halalan atau tidak, ya, berdampak terhadap apa kadang-kadang ketika kita dalam kelas ini aja, ini alhamdulillah bersih. Di setelah istirahat, mungkin setelah istirahat, biasanya kan beli sedikit, biasanya tidak mau buat, alhamdulillah bersih. Nah, ini berdampak terhadap etika, berdampak terhadap akal sehari-hari. Yang terakhir ini ada soal sekarang berikan makanan yang halal. Kemudian tulislah dasar hukum makanan yang halal. Sebutkan jenis-jenis makanan yang halal. Sebutkan jenis-jenis minuman yang halal. Kemudian sebutkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Itu bisa dipraktekkan sendiri. Ini saja saya tulis kemudian di kerjaan oleh modul. Nah sekarang ini ada kamu dulu. Tulis saja. Semuanya tanpa ada kelompok. Saya siap, ADT. Nomor 1. Jelaskan pengertian makanan yang halal. Nomor 2, tulislah dasar hukum makanan yang halal. Tulislah dasar hukum makanan yang halal. Sebutkan jenis-jenis makanan yang halal. Empat, sebutkan jenis-jenis minuman yang halal. Terakhir, sebutkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.
Jadi 5 soal ini berkenaan dengan makanan yang haram. Jadi saya harus. Nah itu ini sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.